wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devri Salsabila Oktaviani dari Fakultas Ekonomi Bisnis Manajemen. Saya akan mempresentasikan tugas besar 2 Bahasa Indonesia tentang pengorganisasian dan struktur organisasi bab 6. Bab 1. Pendahuluan, latar belakang. Organisasi adalah sebuah wadah untuk para mahasiswa mengekspresikan aspirasi mereka. Organisasi sangat penting ada di dalam setiap perguruan tinggi karena dengan adanya organisasi di setiap perguruan tinggi akan banyak menampung kreativitas mahasiswanya, sehingga setiap aspirasi dan kreativitas setiap mahasiswa tidak ada yang terbuang sia-sia. Setiap organisasi diatur oleh sebuah aturan yang telah dibuat oleh semua anggota organisasi tersebut, dan peraturan itu akan dijalankan oleh setiap anggotanya. Dan bagi pelanggar aturan akan dikenakan sanksi yang telah disepakati oleh setiap anggota. Dan di dalam sebuah organisasi ada pengurus yang dipimpin organisasi agar sebuah organisasi dapat menjalankan tugas-tugasnya. Rumusan masalah. Apa itu definisi organisasi dan pengorganisasian? Apa saja struktur organisasi? Apa saja asas-asas organisasi? Tujuan penulis untuk mengetahui definisi organisasi, untuk mengetahui struktur organisasi, dan untuk mengetahui asas-asas organisasi. Bab 2. Pembahasan. Pengertian organisasi. Menurut Kamus Modern Bahasa Indonesia Muhammad Dahlan Al-Bahri, organisasi adalah penyusunan dan pengaturan bagian-bagian hingga menjadi suatu kesatuan susunan dan aturan dari berbagai bagian sehingga merupakan kesatuan yang teratur gabungan kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan, aktivitas, dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa. Di PPT terdapat bagan organisasi yang akan saya jelaskan secara lisan. Deskripsi tugas organisasi. 1. Tugas direksi. Direksi bertanggung jawab atas kepengurusan perseroan atau perusahaan serta memiliki kewenangan dan otoritas yang tinggi untuk menunjang kinerjanya. Tugas direksi pada dasarnya menentukan usaha atau bisnis yang akan dijalankan perusahaan dan memiliki kendali atas bisnis tersebut. Kedua, tugas direktur utama. Jabatan yang tepat berada di bawah direksi ini memiliki tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan untuk mendukung bisnis yang dijalankan perusahaan. Direktur utama juga memiliki tugas, yakni dengan membuat terobosan atau ide-ide cemerlang untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan. 3. Tugas direktur. Direktur yaitu orang yang dipilih untuk memimpin sebuah perusahaan berbentuk perseroan terbatas. Seorang direktur dipilih oleh sang pemilik usaha yang untuk mengelola dan menjalankan perusahaannya. Tugas umum seorang direktur adalah membuat prosedur ketetapan untuk tiap manajer dalam mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. 4. Tugas direktur keuangan. Direktur keuangan memiliki tanggung jawab atas segala transaksi yang melibatkan uang perusahaan. Ia juga bertugas memberikan anggaran untuk semua divisi guna menjalankan tugas masing-masing, serta memberikan laporan keuangan kepada Dewan Direksi. Kelima, tugas direktur personalia. Direktur personalia bertanggung jawab atas perencanaan, pengembangan sumber daya manusia atau karyawan di perusahaan, serta menjamin kesejahteraan karyawan tersebut.
Salah satu tugasnya yakni dengan mengurusi administrasi kepegawaian serta melaksanakan pembinaan. Terakhir, tugas manajer. Manajer adalah orang yang bertanggung jawab atas kinerja para stafnya, serta mengintegrasikan jenis-jenis variabel dan karakter dari masing-masing karyawan, agar bisa menjalankan tugas untuk menjalankan tujuan perusahaan. Manajer juga mengkepalai sebuah divisi seperti pemasaran, produksi, personalia, dan banyak lainnya. Asas-asas organisasi. 1. Asas tujuan organisasi. Menurut asas ini, tujuan organisasi harus jelas dan rasional, bertujuan untuk mendapatkan laba. Apa untuk memberikan pelayanan public organization. 2. Asas kesatuan. Menurut asas ini, di dalam suatu organisasi perusahaan harus ada kesatuan tujuan yang ingin dicapainya. Organisasi secara keseluruhan dan tiap-tiap bagiannya harus berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. 3. Proses kesatuan perintah. Menurut asas ini, hendaknya setiap bawahan menerima perintah ataupun memberikan pertanggungjawaban hanya kepada satu orang atasan. Tetapi seorang atasan dapat memerintah beberapa orang bawahannya. Bab 3. Penutup. A. Kesimpulan. Adapun beberapa kesimpulan yang bisa didapatkan adalah adanya pengertian organisasi, penyusunan dan pengaturan bagian-bagian hingga menjadi suatu kesatuan, susunan dan aturan dari berbagai bagian, sehingga merupakan kesatuan yang teratur, gabungan kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapainya. B. Saran. Dengan adanya PPT tentang pengorganisasian ini, mahasiswa khususnya dalam bidang ekonomi bisnis untuk membentuk tenaga kerja yang handal harus memiliki pengetahuan tentang pengorganisasian itu. Hal ini didasari pada pengaplikasian di masyarakat nantinya. Apabila telah bekerja karena telah ditemui kenyataan saat ini organisasi di segala aspek kehidupan sangat diperlukan. Dosen dengan segala keahliannya juga diharapkan mampu mengenalkan dengan baik kepada mahasiswanya bagaimana pengorganisasian dan manajemen yang baik untuk suatu perusahaan. Sekian dari presentasi saya. Maaf bila ada kekurangan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.